warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nasrullah Esos, Kades terpilih Desa Tanjung tahun 2021. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya setelah pemilihan kepala desa ini dengan kontestan 5 orang dan saya adalah nomor urut 3 dengan 4 saingan, maka pada tanggal 24 November 3 bulan yang lalu saya menang dengan 4 suara, dengan total suara yang saya raih itu 871 suara, dan pemenang yang kedua yaitu 867 suara, Saudara Darmendra. Jadi setelah saya menang dinyatakan oleh panitia, dan itu pun sudah diplenokan. Calon kepala desa nomor 3 atas nama Nasrullah Esos yang memperoleh suara terbanyak, yaitu sejumlah 871 suara, ditetapkan menjadi calon kepala desa Tanjung terpilih periode 2021-2027. Selanjutnya, hasil rapat ini diteruskan kepada BPD untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bagaimana proses awal terjadinya permasalahan di Pelkades Desa Tanjung ini? Saudara Darmen yang suara terbanyak kedua itu mengajukan gugatan. Jadi gugatan yang diajukan itu tidak sesuai dengan hasil yang diraih ketika ada perintah dari Bupati melalui tim fasilitasi untuk hitung ulang surat suara yang dihitung tanggal 16 Desember. Lalu apa gugatan nomor urut 2? Gugatan Darmin itu yang pertama dari TPS 1, berita acara yang ditandatangan ketika penghitungan suara, dan juga tindakannya dilakukan penghitungan suara ulang. Seharusnya yang diadakan ataupun sanggahan hal ini tidak sesuai dengan materi gugatan. Kemudian gugatan dari TPS 2 itu berita acara C1 KWK ditandatangani ketika proses penghitungan suara, sama dengan di TPS 1 tadi. Maka ketika penghitungan surat suara yang diperlihatkan bagian depan dan kertas itu adalah bunyi gugatannya, dan kertas suara yang bolong atau berlubang disahkan semuanya sepanjang masih berada dalam kolom atau gambar para calon. Maka tindakan yang ini dilakukan penghitungan suara ulang. Hasilnya ditemukan surat suara Nasrullah yang berlubang cukup besar di wajah. Kemudian sanggahannya ketika dikonfirmasikan ke saksi, mereka tidak melihat kertas yang seperti ini. Sekiranya kami melihat kalau surat suara bolong seperti ini, tentu kami tidak mensahkan. Itu kata saksi. Ada pernyataan saksi di atas materai bahwa surat saya yang bolong itu tidak ditemukan. Yang kedua itu ada surat suara yang ini yang menurut saya yang paling fatal. Karena surat suara yang ditemukan di TPS 7, di surat suara di kertas surat suara itu bertuliskan TPS 5 dan nama ketua KPPS itu angka 7. Nah, inilah yang membuat saya tidak bisa menerima. Disinilah saya dizalimi dan nampak dikalahkan. Jadi, apakah Bapak meragukan keamanan kotak suara yang berada di kantor Camat Tanjung? Kalau menurut saya menduga ada oknum-oknum yang bermain yang sudah mengotak-atik kotak suara. Sebab semenjak pleno di tingkat desa tanggal 24 Desember 2021, maka tanggal 25-nya kotak disimpan di kantor camat. Apa tujuan mereka mengotak-atik isi kotak suara Pelkades Tanjung? Ingin mencari seri. Maka suara saya 4 tuh minta nampak dihanguskan. Ada unsur kesengajaan karena kotak tadi yang sudah diotak-atik. Hasil pemilihan ataupun pencoblosan waktu penghitungan di TPS
itu ribuan masyarakat dan saksi-saksi menyaksikan bahwa saya yang menang waktu itu. Jadi nyatanya setelah penghitungan ulang, surat suara ulang yang dikabulkan gugatan saudara Darmin oleh tim fasilitasi kabupaten, makanya saya dikalahkan. Jadi disinilah saya tidak terima. Ada 2 surat suara yang saya pending waktu penghitungan di kantor camat waktu itu, waktu penghitungan ulang surat suara itu. Karena yang 2 surat suara itu seandainya tidak disahkan keduanya, otomatis yang dimenangkan oleh saudara Darmin berdasarkan perbuk. Karena di TPS 6 itu saudara Darmendra yang unggul jumlah kemenangannya di situ. Apa sih Pak isi perbuk tersebut? Perbuk mengatakan salah satu TPS yang jumlah pemilihnya yang paling banyak, siapa yang menang di situ, nah itulah yang pemenang. Bagaimana perbedaan antara penghitungan suara yang dilakukan di TPS dengan penghitungan suara yang dilakukan di kantor camat Koto Kampar Hulu? Karena di situ penitia dengan saksi pun tidak diundang. Nah itu yang bikin saya tidak terima. Calon kepala desa pun tidak hadir pun tetap dilanjutkan penghitungan surat suara ulang itu. Itulah yang ditelepon malam itu ketika undangan yang disampaikan oleh penitia kecamatan, terutama sekcam waktu itu. Nah, jadi disinilah nampaknya kejanggalan, karena penghitungan surat suara ulang itu seharusnya kalau memang gugatan Darmin itu dikabulkan, kenapa tidak di tempat umum dihitung ulang kembali surat suara tersebut? Nah, ini tempatnya pun di kantor camat yang dibolehkan masuk hanya calon kepala desa, kemudian ketua KPPS sebanyak 7 TPS, kemudian penitia dan juga pihak keamanan. Cuma itu yang bisa masuk di dalam ruangan. Jadi di mana transparansi? Kalau kami jago mulai dari pencoblosan potang sampai malam tadi. Kok masih elok, masih apa, itu nggak dosa kan? Jadi kami pengamanan sebagai camat Koto Kampar Hulu dari terima dengan elok, baru angket. Kenapa tidak dibuat di tempat umum kembali atau di Pasar Tanjung waktu pencoblosan pertama? Nah ini yang saya tidak bisa terima. Nah, ini pun saat penghitungan surat suara yang bikin janggalnya lagi, saya yang berhadapan dengan yang membacakan surat suara itu oleh ketua TPS, tidak nampak oleh kami dengan saudara Darmin terhadap surat suara itu yang tidak ditandatangani oleh ketua TPS. Jadi saudara camat yang jaraknya lebih kurang 3 meter dari yang membacakan, dari ketua TPS membacakan, kok bisa dia nampak? Dan langsung dia memprotes bahwa surat suara yang satu itu tidak ditangan oleh ketua TPS, berarti tidak sah. Itu menurut peraturan bupati. Anehnya kan di situ, kenapa camat tahu sudah sekian ratusan dihitung, masa yang satu itu tahu dia? Apakah perbedaan yang paling signifikan menurut Bapak antara penghitungan suara pertama dan penghitungan suara yang kedua? Penghitungan surat suara yang pertama itu di TPS, itu Darmin mengatakan itu ada yang tidak dia terima, makanya dia mengajukan gugatan. Jadi di sini yang paling fatal yang jadi pertanyaan yang paling besar itu gugatan Darmin ini ada 6 TPS yang mau dia gugat. Nah, karena di 6 TPS ini ada 1 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 gugatan Darmin. Jadi pada saat penghitungan suara ulang di kantor camat itu yang diperintahkan oleh bupati melalui surat bupati, yang diperintahkan melalui surat bupati itu yang dibuka, yang dihitung ulang itu hanya 4 TPS. 4 TPS itu TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 7.
sedangkan TPS 6, TPS 3 tidak dihitung. Nah, jadi disinilah yang membuat saya jadi menambahkan buat kejanggalan yang ditimbulkan oknum-oknum tersebut bahwa ingin mengalahkan saya ini disitulah. Karena di TPS 6 itu TPS yang jumlah pemilih yang terbanyak di antara 7 TPS tadi. Itulah yang menjadi yang sangat saya terpukul itu di situ. Karena di TPS 6 ini tidak dibuka. Yang dibuka hanya TPS 1, TPS 2, dan TPS 5, TPS 7. Dan ini pun saya unggul di TPS yang dibuka itu. Sedangkan TPS 6, TPS 3 itu tidak dibuka. Ada apa semuanya ini? Jadi inilah yang membuat saya tidak bisa terima terhadap hitung ulang surat suara tersebut. Jadi Bang, kalau misalnya nanti yang dipakai itu adalah hitungan surat suara yang kedua, berarti otomatis Abang kalah dari Bang Darmen. Kalau hasil dari hitung ulang itu, ulang surat suara itu, karena di TPS 4 TPS yang dibuka itu, maka diuntungkanlah saudara Darmen dengan hasil seri. Nah, itu dimenangkanlah saudara Darmen berdasarkan perbuk. Berdasarkan perbuk tadi, maka saya itulah ada 2 surat suara yang di TPS 5 dan TPS 7 yang membuat, karena Allah Ta'ala juga menunjukkan kebenaran itu, maka disitulah saya pertahankan surat suara yang 2 itu. Jadi langkah apa yang bakalan Abang tempuh ke depannya? Kalau tidak ada keputusan dari pihak terkait, terutama panitia kabupaten, terutama sekali ya Bapak Bupati, saya mohon dengan segera untuk memberikan keputusan bahwa saya secepatnya untuk dilantik. Ya kalau seandainya Pilkades Tanjung ini, apalagi saya yang telah dizalimi dan telah dikalahkan berdasarkan hasil-hasil Pilkades ini, maka kami insya Allah akan mengadakan aksi susulan, aksi damai untuk selanjutnya, untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait, terutama sekali kepada Komisi 1 dan juga kepada panitia kabupaten. Sampai kapan waktu yang Abang berikan kepada panitia pelaksana sebelum Abang memutuskan untuk melakukan aksi kembali? Ya, rencananya memang sesuai dengan masa jabatan Bapak Bupati Catur, itu tidak berapa lama lagi, sekitar 2 bulan lagi akan berakhir. Makanya saya berharap sebelum berakhirnya jabatan Bapak Bupati ini sudah ditentukan hari ataupun tanggal pelantikan buat saya sebagai Kades terpilih Desa Tanjung. Dari Bangkinang Kampar Riau, Aldi Irfan melaporkan.